Selamat sore, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Sore hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan dalam anugerahnya kita kembali diberikan kesempatan untuk dapat beribadah secara khusus dalam memperingati hari kenaikan Tuhan ke surga mulia. Mari kita akan bangkit berdiri bersama, kita akan persiapkan seluruh kehidupan kita untuk kita boleh memuliakan Tuhan pada sore hari ini. Kita akan mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita dalam ibadah kenaikan Tuhan ke surga adalah dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Shalom. Bersyukur kepada Tuhan, kita masih bisa berkumpul di rumah Tuhan saat ini. Itu semua karena kasih dan anugerah-Nya yang begitu besar Tuhan berikan kepada kita semua. Nats pembimbing terambil di dalam Efesus 1 ayat 19 dan 20. Dan betapa hebat kuasa-Nya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga. Berita anugerah terambil di dalam Ibrani 4 ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Petunjuk hidup baru, Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, Ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita datang dengan mempersembahkan ibadah yang kudus dan dengan sepenuh hati kepada-Nya. Mari kita panjatkan syukur dan doa kita kepada Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu. Kami mau menyembah-Mu, sebab Kaulah Allah yang kudus. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, beriaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, Kudus,
Allah semesta alam. Kudus-kuduslah Tuhan. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kuduslah Tuhan, Allah semesta Terima kasih Tuhan buat kasih anugerah-Mu yang begitu besar yang telah Engkau berikan kepada setiap kami anak-anak-Mu. Sehingga pada sore hari ini Tuhan, kami boleh kembali berkumpul di rumah-Mu untuk kami memuji, memuliakan nama-Mu. Kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang akan memimpin, menolong, memberkati setiap kami. Kami juga berdoa menyerahkan untuk jemaat-Mu yang mungkin masih dalam perjalanan. Biarlah Tuhan hantar boleh tiba di tempat ini untuk bersama-sama beribadah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami pada sore hari ini dari awal sampai akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita masih tetap berdiri. Yesus anak domba Allah telah berkorban menyerahkan hidupnya untuk memikul dosa kita melalui kematiannya di atas kayu salib. Kebangkitannya adalah kemenangannya atas maut. Kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Kuasa darah Kristus adalah jaminan kemenangan orang percaya. Kuasanya yang
Kita masih tetap berdiri ya. Kuasa Tuhan kita tak tertandingi, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaannya kekal dan tidak ada yang setara dengannya. Hanya Yesuslah Tuhan kita yang terhebat. Masih tetap berdiri, mari bersama-sama kita akan mengakui iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan menaikkan pokok doa kita di hadapan Tuhan. Mari kita bawa segala pergumulan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah pengharapan kita. Tuhan perlindungan kita. Allah yang layak dipuji, layak disembah. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Percaya hanya kepadamu, Tuhan, Engkaulah perlindunganku. Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku.
kepada setiap kami untuk terus boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan Tuhan, kami boleh bersama-sama dalam memperingati kebangkitan-Mu. Dan kiranya kebangkitan-Mu dan ibadah kami pada sore hari ini terus boleh mengubahkan hati kami. Dan terus kami bisa memandang kasih-Mu yang luar biasa yang terus Tuhan berikan kepada setiap Bapa di surga. Dalam kesempatan pada sore hari ini Tuhan, kami datang dalam berbagai pergumulan hidup dan dalam berbagai persoalan dan permasalahan yang boleh kami alami dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa Bapa untuk setiap jemaat-Mu, jika Engkau mendapati mereka yang sedang bergumul dalam pekerjaan mereka, kiranya Tuhan terus boleh menolong mereka dan memberkati setiap pekerjaan jemaat Tuhan. Dan bahkan membuat berhasil pekerjaan dan usaha yang Tuhan percayakan bagi setiap mereka. Dan pada saat ini Tuhan, jika Engkau mendapati mereka yang sedang bergumul dalam keluarga mereka, kiranya Tuhan terus boleh memberkati keluarga jemaat-Mu, bahkan menganugerahkan keharmonisan bagi keluarga jemaat-Mu, sehingga Tuhan jemaat-Mu ini terus semakin bertumbuh di dalam Engkau, dan keluarga mereka menjadi saksi kemuliaan Bapa yang di surga. Dan jika Engkau mendapati mereka yang sedang bergumul dalam kesehatan, bahkan dalam keadaan sakit penyakit, kiranya Tuhan terus boleh memulihkan keadaan mereka, menyembuhkan mereka, kiranya mereka terus boleh mengalami kasih-Mu yang luar biasa dalam setiap kehidupan mereka. Dan bahkan Tuhan, jika Engkau mendapati mereka yang sedang undur diri di hadapan Engkau, kiranya Tuhan terus boleh menolong mereka, menggerakkan hati mereka, memberikan semangat dan sukacita kepada setiap mereka. Kiranya mereka terus boleh berpegang dan memberikan pengharapan di dalam Engkau ya Bapa. Pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk setiap para pengurus gereja, bahkan para pelayan-pelayan yang Tuhan boleh percayakan bagi gereja kami ini. Dimulai dari para majelis, para pengurus komisi, para aktivis gereja, bahkan para hamba-hamba Tuhan yang Tuhan boleh percayakan bagi gereja kami ini. Kiranya Tuhan terus boleh menolong mereka, memperlengkapi kehidupan mereka, bahkan memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada setiap mereka, sehingga apa yang menjadi pekerjaan Tuhan boleh terlaksanakan dengan baik dan bisa mengembangkan gereja ini dengan lebih baik, dan jemaat-jemaat-Mu turut untuk terus boleh bertumbuh di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga terus berdoa untuk pelayanan pengabaran Injil di seluruh dunia ini. Kiranya Tuhan terus boleh menolong dan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang boleh terlibat di dalamnya. Dan jika Engkau mendapati mereka dalam keadaan kesusahan, penganiayaan, dan kesedihan dan kedukaan, kiranya Tuhan terus boleh menghibur mereka, bahkan memberikan kekuatan kepada setiap mereka, sehingga pekerjaan mereka dan pelayanan mereka dapat membawa harum nama Tuhan, dan banyak anak-anak Tuhan yang boleh terpanggil, bahkan banyak orang-orang yang boleh diselamatkan dan mengaku Engkau sebagai juru selamat mereka. Kami juga berdoa dalam segala metode dan media yang boleh dilaksanakan dan digunakan, kiranya Tuhan turut untuk boleh memberkati dan menolong. Dan kami juga berdoa ya Bapa, bagi bangsa dan negara kami ini, dalam segala pergumulan, dalam segala kerusuhan yang boleh terjadi, kiranya Tuhan boleh memulihkan bangsa dan negara kami ini. Kiranya bangsa dan negara kami ini hidup dalam kedamaian dan kesejahteraan. Dan terus kami berdoa kepada setiap para pemimpin yang Tuhan boleh percayakan bagi bangsa dan negara kami ini. Dimulai dari para pemimpin yang tertinggi sampai di bawahnya. Kiranya Tuhan terus boleh menolong mereka, memperlengkapi kehidupan mereka, menganugerahkan hikmat dan kebijaksanaan kepada setiap mereka, dan bahkan gerakan hati mereka untuk terus boleh melakukan pekerjaan, bahkan tanggung jawab dengan penuh kejujuran dan keadilan bagi bangsa negara kami ini. Kami juga berdoa ya Bapa, untuk kami sebagai rakyat Indonesia. Kiranya Tuhan terus boleh menganugerahkan kepada setiap kami hati untuk terus boleh mencintai bangsa dan negara kami, keharmonisan bagi bangsa dan negara kami, bahkan kami mencintai kedamaian bagi bangsa dan negara kami ini, sehingga bangsa negara kami ini hidup dalam kesejahteraan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Inilah seru doa kami di hadapan Engkau, biarlah kehendak-Mu yang terjadi, apa yang boleh kami minta. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dan yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Dan kepada kita juga telah diberi amanat agung, sebagaimana tercantum di dalam Matius 28 ayat 19-20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sebentar kita akan dilawat oleh kebenaran firman-Nya. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, hari ini kami sangat berterima kasih kepadamu, karena kami boleh diberikan kesempatan
untuk dapat beribadah memperingati kenaikan-Mu ke surga mulia. Kiranya sore hari ini Tuhan kami boleh mendapatkan sesuatu yang dari Tuhan, sehingga ketika kami pulang kami tidak sama dengan ketika kami datang. Hati kami diperbaharui, hidup kekristenan dan kerohanian kami boleh semakin berakar kuat dalam firman Allah, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang memberikan sisa hidup kami hanya untuk menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Sore hari ini Tuhan teduhkan hati dan hidup kami untuk kami boleh mendengar apa yang Tuhan ingin sampaikan bagi kami. Roh Kudus, Roh Hikmat, berikan kepada kami kemampuan untuk bukan saja kami mampu mendengar, tetapi kami juga dimampukan untuk mengerti akan setiap kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, kuasai seluruh hidup kami supaya kami hanya fokus untuk mendengar dan memahami apa yang Tuhan beritakan kepada kami melalui hamba-Mu. Dalam nama-Mu, kiranya Tuhan diagungkan, diberitakan dan dimuliakan, dihormati dan disanjung tinggi lewat jam pemberitaan firman Allah pada sore hari ini. Amin. Ya. Selamat sore Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Sore hari ini kita bersyukur dalam rangkaian rencana Tuhan bagi dunia ini. Kita boleh masuk pada satu sesi, yaitu di mana Tuhan naik ke surga mulia. Ya, rangkaian itu tentu diawali dengan peristiwa Natal yang pertama ketika Tuhan berkenosis di tengah-tengah dunia ini untuk menyatakan dirinya. Ya, saudara, dan kemudian dilanjutkan dengan kehidupannya di tengah-tengah dunia dan sampai di satu titik dia harus menyerahkan hidup dan nyawanya, menderita dan bahkan mati di atas kayu salib, yang dimana kita memperingati Jumat Agung dan kemudian Paskah di hari kebangkitannya. Kemudian di kesempatan ini kita diberikan waktu untuk memperingati kenaikannya. Saudara, ada dua peristiwa lagi yang nanti kita akan pelajari tentu dalam rangkaian rencana Allah ini. Ya, dalam beberapa hari ke depan kita akan belajar tentang Pentakosta, dan tentu semua peristiwa ini sudah digenapi. Ada satu peristiwa yang belum digenapi dan menjadi rencana dan tujuan Allah di tengah-tengah dunia ini, yaitu peristiwa kedatangannya yang kedua kali. Tentu kita tidak bisa memperingati saudara, sebab kita masing-masing sudah meninggalkan dunia ini. Ya, dan kita hidup bersama dengan Bapak kita yang di surga mulia. Satu hari kelak ketika Tuhan panggil kita, ya, untuk kita boleh bersama-sama dengan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar dari satu kebenaran firman Allah yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Ada beberapa bagian yang nanti kita akan baca yang akan melengkapi dari poin-poin yang kita akan pelajari dari tema yang kita akan bahas pada sore hari ini. Lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Ya. Yohanes 16 ayat 7 berkata demikian. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Kisah Rasul 1:8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Roma 8 ayat 34. Terakhir,
Dalam Injil Yohanes 14 ayat yang kedua. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Sampai sedemikian pembacaan kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kenaikan Yesus Kristus ke surga itu dianggap sebagai mitos belaka atau cerita isapan jempol dari bapak-bapak gereja mula-mula. Bagaimana mungkin mereka akan percaya bahwa Yesus naik ke surga kalau mereka juga tidak pernah percaya bahwa Yesus pernah mati dan kemudian 3 hari kemudian bangkit dari kematian itu. Kalau ada orang yang tidak percaya bahwa Yesus pernah mati dan kemudian pernah bangkit, tentu sulit untuk orang itu bisa mempercayai bahwa Yesus naik ke surga mulia. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang kemudian menggugat kebenaran ini bahwa Yesus sungguh-sungguh telah naik ke surga mulia. Apakah peristiwa ini betul-betul hanya kebetulan atau sebuah rekayasa atau memang fakta sejarah? Saudara, peristiwa yang dicatat oleh Lukas, kalau saudara baca dalam Injil Lukas 24 ayat 50 dan seterusnya, kemudian Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 dan 11, kemudian juga Markus 16 ayat 19 sampai 20, tentu ini adalah bukan fakta subjektif, fakta kata orang atau pengalaman orang tertentu, tetapi ini adalah fakta objektif, artinya adalah betul-betul peristiwa itu pernah terjadi dan kemudian dapat dibuktikan lewat sejarah. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan sangat jelas Lukas menuliskan bahwa kenaikan Yesus ke surga mulia adalah satu kesatuan dari mulai dia lahir, kemudian dia tinggal di dunia ini, kemudian dia menderita, dia mati, dan kemudian dia bangkit dari kematian. Jadi kenaikan itu merupakan bukti sejarah, bukti objektif, pernah terjadi dan kemudian pernah dan dapat dibuktikan lewat sejarah. Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita memperingati kenaikan Yesus Kristus ke surga mulia, ada satu kata yang menarik atau satu kalimat yang menarik yang mengawali dari sebuah peristiwa yang sangat penting itu. Saudara, kalau saudara baca dalam Injil Yohanes 16 ayat 7 tadi, dimulai dengan kata adalah lebih berguna. Kalau dalam terjemahan New Living Translation, terjemahan yang saya sering baca dan saya suka saudara, diterjemahkan kata lebih berguna itu dengan kata it's best for you. Adalah yang paling baik, adalah yang terbaik jika aku pergi. Sebab itu berguna bagi kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang ketika saya membaca bagian ini saya berpikir, apakah betul ya kalau Tuhan naik ke surga itu mendatangkan kebaikan bagi kita? Kalau kita pikir dengan pemikiran kita, dengan logika kita, mungkin kita akan sependapat berkata bahwa lebih baik kalau Tuhan tinggal bersama dengan kita. Kalau Yesus hidup di antara kita, tentu tidak akan ada penderitaan. Tidak ada orang yang sakit, bukan? Covid tidak akan pernah terjadi. Sebab pada waktu pergumulan hidup akan terjadi dan kita memohon pertolongan Tuhan yang ada di dekat kita, Yesus yang hatinya penuh dengan belas kasihan itu pasti akan memberikan pertolongan kepada kita. Saudara, kenapa lalu Tuhan mengatakan lebih berguna atau yang terbaik atau yang paling baik kalau aku pergi dan kemudian aku akan mengutus satu pribadi yang kemudian akan menyertai dalam kehidupanmu.
Sebab jika aku tidak pergi, kata ayat itu, maka roh penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, maka aku akan mengutus dia kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, keputusan Tuhan ini untuk meninggalkan para murid dengan peristiwa kenaikannya itu adalah keputusan yang tepat dan yang terbaik. Sekalipun keputusan itu tidak sejalan dengan keinginan dan pemikiran para murid pada waktu itu. Ya. Dan tentu saudara, apa yang diputuskan Tuhan dalam master plan-nya Allah, Tuhan sudah melihat dan merencanakan bahwa ada kebaikan-kebaikan yang luar biasa, yang sulit dan bahkan tidak pernah dapat dijangkau oleh pemikiran oleh para murid pada waktu itu. Jika Tuhan kemudian meninggalkan mereka melalui peristiwa kenaikannya itu. Pertanyaan yang kemudian masih memenuhi alam pemikiran kita, benarkah lebih berguna jika Yesus pergi? Lalu apa gunanya jika Yesus pergi? Mengapa lebih berguna jika Yesus pergi dan meninggalkan para murid pada waktu itu? Saudara yang dikasihi Tuhan, dan barangkali ada 1001 macam pertanyaan yang muncul ketika Tuhan mengambil keputusan untuk meninggalkan para murid melalui peristiwa kenaikannya ke surga mulia itu. Sore hari ini kita akan belajar mengapa lebih berguna jika Yesus pergi dan naik ke surga dibandingkan Tuhan harus tetap tinggal di antara para murid pada waktu itu. Yang pertama saudara, dikatakan dalam firman-Nya, ia akan mengutus Roh Kudus. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di seluruh Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ini yang dianggap satu perkara yang terbaik ketika Allah harus meninggalkan para murid pada waktu itu melalui peristiwa kenaikannya ke surga mulia. Sebab dia berjanji ketika dia naik, maka dia akan mengutus rohnya, roh penghibur itu untuk datang dan kemudian diam menyertai para murid. Bahkan dalam Kisah Rasul tadi dikatakan, kamu akan menerima kuasa jika roh itu ada dan dicurahkan dan kemudian ada menyertai kamu. Maka kuasa Tuhan itu akan dinyatakan bagi mereka yang menerima roh Allah pada waktu itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa tujuan yang menarik ketika Tuhan mengutus rohnya di tengah-tengah para murid pada waktu itu. Tentu yang pertama dia akan memperbaharui paradigma hidup para murid dan tentu termasuk kita. Ya. Dalam Yohanes 16 ayat 8 dikatakan, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Efesus pasal 4, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang kemudian menjadi tujuan daripada Yesus Kristus ketika dia naik ke surga. Dia akan mengutus rohnya, sebab roh Allah itu yang kemudian akan bekerja dan memperbaharui kehidupan paradigma para murid pada waktu itu. Orientasinya yang kemudian hanya memikirkan kepentingan sendiri, ya, sebab mereka menginginkan Yesus tinggal bersama dengan mereka dan kemudian mereka menanyakan, Tuhan, kapan Engkau akan memulihkan kerajaan Israel? Ya.
Mereka berpikir dan berorientasi hanya untuk kepentingan mereka sendiri. Tetapi dengan kenaikannya, dengan pengutusan rohnya, maka Roh Kudus itu yang kemudian akan memperbaharui seluruh pola hidup mereka, seluruh pola pikir para murid, sehingga mereka tidak berorientasi hanya untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi mereka akan belajar untuk memperhatikan dan melakukan apa yang menjadi kehendak dan kepentingan Allah dalam hidup mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang diperbaharui paradigma hidupnya, maka orang itu akan menjadikan Yesus sebagai fokus utama dan pertama dalam kehidupannya. Cirinya apa? Gampang. Kalau orang yang sudah menjadikan Yesus sebagai fokus yang utama dan pertama dalam hidupnya, maka Yesus itu menjadi pribadi yang pertama dan utama dalam hidup mereka. Menjadikan Yesus sebagai pusat iman dan pengharapan dalam kehidupannya. Menjadikan Yesus sebagai pusat pujian dan penyembahan dalam hidupnya. Menjadikan Yesus sebagai pusat pengabdian dan pelayanan dalam hidupnya. Menjadikan Yesus sebagai pusat inspirasi dan sumber hikmat dalam kehidupannya. Sebab hari ini banyak orang yang kemudian menjadikan hal-hal yang lain menjadi fokus yang utama dan pertama dalam hidupnya, dan bukan Yesus lagi. Ada orang yang menjadikan karir, pekerjaannya, usahanya, keluarganya, bahkan pelayanannya, saudara, di luar Yesus, melebihi Yesus yang menjadi fokus dalam hidupnya. Dengan demikian, saya yakin saudara, orang yang demikian tentu membutuhkan pertolongan Roh Tuhan untuk terus memperbaharui paradigma hidupnya, sehingga fokus utama dan pertama dalam hidupnya hanyalah Yesus Kristus. Mari kita akan membuka peta kehidupan kita hari ini, dan hari ini kita sedang berdiri di posisi di mana? Apakah kita sedang berdiri di posisi yang tepat dengan menjadikan Yesus sebagai fokus utama dan pertama dalam hidup kita? Ataukah kita sedang berdiri di posisi yang semakin jauh, bahkan semakin meninggalkan titik fokus yang seharusnya menjadi fokus utama dalam hidup kita? Berbagai hal dalam hidup kita dapat menjadi fokus utama dan pertama dalam hidup kita, selain Yesus Kristus tentunya. Tentu kita membutuhkan pertolongan Tuhan untuk kita kembali menjadikan Yesus sebagai fokus utama dan pertama dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, paradigma hidup yang berubah bukan hanya ditandai dengan menjadikan Yesus sebagai fokus yang utama dan pertama, tetapi orang itu akan memiliki pola pikir dan karakter Kristus dalam kehidupannya. Orang yang memiliki pola pikir dan karakter Kristus tentu dia akan memiliki pemahaman dan kesadaran bahwa hidup yang kita hidupi ini hanyalah anugerah Allah. Kalau kita menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah Allah, hidup yang kita hidupi ini sepenuhnya adalah miliknya Tuhan, maka saudara dan saya diajar untuk belajar memprioritaskan kepentingan Tuhan lebih dari apapun dalam hidup kita. Kalau saudara memiliki pola pikir dan karakter Kristus, maka saudara akan memiliki gairah dan antusiasme yang tinggi untuk memberikan hidup saudara melayani Tuhan lebih lagi dalam hidup ini. Saudara, kesempatan kita tinggal di dunia tidak lama. Dalam beberapa minggu, ya tidak sampai 1 bulan ini, ada beberapa jemaat yang sudah mendahului kita dan ketemu Tuhan. Mulai dari yang lanjut usia sampai yang anak muda. Itu berarti jam kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita, kita tidak berkuasa untuk menahannya,
untuk berhenti dan kemudian melanjutkan. Tetapi kita hanya berserah kapan detik demi detik dalam jam kehidupan kita itu akan berhenti. Tuhan yang punya kuasa. Jika kita mengingat itu dan hidup kita begitu singkat, mari kita akan pergunakan sisa usia, sisa waktu yang Tuhan anugerahkan kepada kita untuk kita sungguh-sungguh menyenangkan dan memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, saudara, Roh Allah itu bukan saja memperbaharui, tetapi kita juga akan memperoleh atau mendapatkan penyertaan, kekuatan, kuasa. Kalau dalam terjemahan lain diterjemahkan dengan kemampuan dan penghiburan. Kisah Rasul 1:8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seterusnya. Kemudian saudara di Injil Yohanes 16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, dan seterusnya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, menarik ketika kita mencermati kata kuasa itu. Kata kuasa itu diterjemahkan dengan kata dunamis. Itu memiliki dua pengertian penting. Yang pertama, kata dunamis itu berbicara tentang kemampuan, kekuatan. Itu yang pertama. Dan itu bersifat ke dalam. Kemudian pengertian yang kedua berbicara tentang kuasa yang lebih bersifat keluar. Ya. Kalau tadi yang pertama berbicara tentang kekuatan dan kemampuan. Yang kedua berbicara tentang kuasa itu sendiri yang kemudian sifatnya ya keluar. Ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata kekuatan dan kemampuan itu lebih mengarah ke dalam. Ketika kita diberi kuasa oleh Tuhan, kita juga diberi kekuatan dan kemampuan untuk kita mampu mengatasi kelemahan yang ada dalam diri kita. Ketika Roh Allah itu diberikan dan dicurahkan kepada kita, ketika dia naik ke surga, Yesus berjanji dia akan mengutus Roh-Nya itu. Maka Roh itu akan memberikan kuasa, memberikan kemampuan dan kekuatan kepada kita untuk kita dapat mengatasi kelemahan yang ada dalam diri kita. Saudara, sebelum kita percaya kepada Kristus, saudara dan saya hidup takluk di bawah hukum dosa dan kuasa iblis. Kita tidak punya kemampuan dan kekuatan untuk melawan dan mengalahkan kuasa dosa dan kuasa iblis itu dalam hidup kita. Meskipun kita ingin berbuat baik dan berbuat yang benar, tetapi selalu yang kita lakukan adalah hal-hal yang berdosa dalam hidup kita. Tetapi ketika Yesus sebelum dia naik dan dia berkata, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Pernyataan itu betul-betul kita rasakan dampaknya hari ini. Ketika Yesus naik ke surga, maka dia mengutus Roh-Nya dan dia memberi kuasa melalui pertolongan Roh-Nya dalam hidup kita. Dia memberi kekuatan dan kemampuan bagi kita untuk kita mampu mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada dalam hidup kita. Sehingga dengan pertolongan Roh Kudus kita dimampukan untuk hidup di dalam kebenaran-kebenarannya serta menolak semua perkara-perkara yang berdosa di hadapan Tuhan. Itu sebabnya jika saudara ingin mengerjakan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka ada Roh Allah yang mengingatkan kita. Dia berbicara dalam hati nurani kita yang kemudian memerintahkan saudara untuk tidak berpikir, melakukan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapannya. Itu berarti Roh Allah sedang bekerja dalam hidupmu dan memberi kekuatan dan kemampuan bagi saudara
untuk saudara mampu mengalahkan dosa dan kuasanya dalam hidupmu. Yang kedua, saudara, kata kuasa itu mengandung pengertian sifatnya keluar, yaitu akan memampukan saudara ketika kita bersaksi memberitakan Injil Tuhan. Roh Kudus yang akan memberi saudara kuasa dan hikmat untuk saudara mampu menyampaikan, dan bukan saja orang lain akan mendengar, tetapi Roh Allah yang menyertai hidupmu ketika saudara memberitakan Injil itu, yang akan membuat orang yang mendengar itu membuka hatinya untuk menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan dalam hidupnya. Ini yang kemudian Tuhan katakan lebih berguna, dan ini yang menjadi yang terbaik. Kalau aku harus pergi meninggalkan kamu, sebab aku akan mengutus Roh penghibur itu, Roh Allah itu yang akan menyertai kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Dia akan memberi kekuatan, Dia akan memberi kemampuan, Dia akan memberi kuasa kepada kita. Yang kedua, ya, Yesus akan memberikan hak istimewa kepada kita. Minta tolong dibantu. Ya, Yesus akan memberikan hak istimewa kepada kita untuk kita memberitakan Injil. Ya, Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Perhatikan, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kemudian dalam Markus 16 ayat 15. Lalu Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Saudara, mengapa lebih berguna jika Yesus pergi dan meninggalkan mereka? Sebab saudara dan saya diberikan hak istimewa untuk dapat memberitakan Injil. Ya. Pesan atau perintah terakhir yang diberikan Yesus sebelum Dia naik ke surga adalah agar para murid termasuk saudara dan saya harus menjadi saksi-saksi baginya. Philip Yancey, seorang penulis sekaligus seorang teolog, dia pernah berkata begini dalam bukunya yang berjudul Bukan Yesus Yang Saya Kenal. Kenaikan Yesus Kristus ke surga sebenarnya juga memberikan kesempatan istimewa bagi orang percaya, yaitu saudara dan saya, untuk menjadi saksinya. Saudara, ketika saya belajar ini baru kemudian saya menyadari betul juga. Memang lebih berguna ketika Yesus naik ke surga dibandingkan Yesus tetap tinggal di dunia ini. Sebab hak istimewa itu tidak akan pernah kita dapatkan kalau Yesus ada bersama dengan kita. Hak istimewa untuk kita dapat memberitakan Injil itu akan kita dapatkan ketika Dia naik ke surga. Dan kemudian kita akan disertai oleh Roh Allah yang akan memberikan kepada kita kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Memberitakan Injil dimulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, penting untuk diamati bahwa kota Samaria yang biasanya sangat dihindari oleh orang-orang Yahudi juga disebut harus mendengar Injil Tuhan. Itu berarti ada satu perintah bagi kita, tidak ada satu tempat atau daerah yang boleh kita lewatkan untuk tidak mendengar Injil Tuhan. Tetapi semua orang dan semua daerah harus mendengar Injil Tuhan. Amin. Saudara dan saya adalah saksi-saksinya untuk kita boleh pergi dan memberitakan Injil itu kepada mereka. Atau barangkali orang-orang itu ada di dekat kita. Orang-orang yang kita kasihi. Orang-orang yang setiap hari barangkali kita temui dan mereka belum hidup dalam anugerah Allah. Hak istimewa itu diberikan Allah kepada saudara dan saya
lewat peristiwa kenaikannya ke surga, dan lewat peristiwa Pentakosta ketika dia mencurahkan rohnya, maka Tuhan berjanji dan berkata, kamu tidak boleh pergi sebelum kamu menerima kuasa dari tempat yang maha tinggi, yaitu Roh Allah. Kalau kamu sudah menerima Roh Kudus itu, maka kamu akan menerima kuasa untuk menjadi saksi-saksiku. Ini sudah digenapi atau belum? Roh Allah sudah dicurahkan, sudah digenapi atau belum? Sudah. Roh Kudus ada dalam hidup saudara. Setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, maka dia akan dimeteraikan menjadi milik Kristus melalui hadirnya Roh Allah dalam hidup kita. Dan peristiwa itu disebut dengan baptisan roh dalam hidup kita. Maka baptisan roh itu hanya satu kali dan tidak ada hubungannya dengan bahasa roh dalam hidup kita. Tetapi ketika Roh Allah itu sudah diam dalam hidup kita, kita membutuhkan supaya setiap hari kita dipenuhkan. Apa arti dipenuhkan? Kita memohon supaya Roh Kudus yang ada dalam hidup kita itu memimpin, menguasai, mengendalikan sepenuhnya dalam hidup kita. Sehingga di sepanjang hidup kita, kita terus dapat menjadi saksinya yang hidup dan bersaksi memberitakan Injil, memuliakan Allah dalam penyertaan dan pimpinan Roh Allah yang ada dalam hidup kita. Saudara, dipenuhi oleh Roh Allah dapat terjadi berulang-ulang kali. Dan saudara harus memohon supaya setiap hari kita dipenuhi oleh Roh Allah. Dipenuhi Roh Allah juga tidak ada hubungannya dengan bahasa roh dalam hidup kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, jika hak istimewa itu sudah dianugerahkan kepada kita, mari kita gunakan hak itu untuk kita memberitakan Injil. Sebab itu yang dikatakan oleh Tuhan, lebih berguna jika aku pergi. Kita akan diberikan kuasa untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Ya. Yang ketiga, mengapa lebih berguna? Sebab Yesus akan menjadi pembela dan pendoa syafaat bagi kita. Roma 8 ayat 34 dikatakan, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Saudara, ada dalam beberapa terjemahan kata pembela ini cukup menarik. Ya, dalam Alkitab FVB atau Alkitab versi Borneo Malaysia dan beberapa Alkitab terjemahan lain, kata ini mengandung pengertian yang begitu dalam. Ya, satu contoh, Alkitab yang terbuka terbitan 2016 menerjemahkan kata pembela itu dengan kata pendoa syafaat. Siapakah yang akan memberi hukuman? Yesus Kristus yang telah mati, bahkan yang telah dibangkitkan dari kematian, duduk di sebelah kanan Allah untuk bersyafaat bagi kita, bersyafaat bagi kita. Ya. Kemudian dalam terjemahan sederhana Indonesia terbitan 2013, perhatikan. Dan hal apakah yang masih bisa mengancam kita? Tidak ada. Karena Kristus sudah mati bagi kita. Bahkan dia juga hidup kembali dari kematian dan sekarang duduk di tempat yang paling terhormat di dekat Allah, yaitu di sebelah kanannya. Dari situlah ia membela kita dan berdoa untuk kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari terjemahan dua versi ini saja kita sangat diberkati. Itu sebabnya tidak salah kalau Tuhan berkata lebih berguna bagi kamu kalau aku pergi. Ketika dia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah, dia tidak nganggur di sana, saudara. Bayangan kita, oh ada Allah, kemudian dia duduk di sebelah kanannya Allah. Kemudian dia hanya nongkrong setiap hari melihat hidup manusia. Kadang-kadang tertidur kalau capek. Bukan begitu, saudara. Ya. Siang hari dia lelah, dia tidur. Kemudian sore dia melototin kehidupan manusia lagi yang ada di dunia. Tidak. Duduk di sebelah kanan Allah berarti dia memegang kuasa sepenuhnya di surga dan di bumi ini. Dan Allah yang maha kuasa,
yang telah mengatasi kematian dan mengalahkan dosa itu. Bahkan telah menganugerahkan hidup yang kekal bagi saudara dan saya yang percaya kepadanya. Setiap hari, setiap saat di surga mulia, dia akan membela saudara dan saya. Dia akan menguatkan dan bahkan dia menjadi pendoa syafaat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Kita bersyukur loh saudara. Setiap hari kalau saudara kuat, saudara dapat melakukan banyak hal dalam hidupmu karena Yesus yang bersyafaat untuk saudara dan saya. Itu sebabnya Tuhan berkata, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab ketika aku pergi dan tinggal di surga mulia, aku akan tetap menyertai kamu. Aku akan tetap bersyafaat bagi kamu. Aku akan tetap membela kamu. Ya, dan yang terakhir, mengapa lebih berguna? Sebab dia akan menyediakan tempat bagi kita. Yohanes 14 ayat 2 mengatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saudara, menjelang kesengsaraan Tuhan, Yesus pernah memberikan penghiburan kepada para murid. Ya, supaya mereka tidak bersedih ketika Yesus harus menderita dan kemudian mati di atas kayu salib, meninggalkan hidup mereka. Dia pernah berkata dan memberi penghiburan bahwa nanti aku akan hidup kembali. Dan kemudian aku akan naik ke surga. Dan ketika aku naik ke surga, maka aku akan menyediakan tempat bagi setiap kamu. Bagi setiap orang-orang yang percaya yang tinggal di dunia ini. Tentu termasuk saudara dan saya. Itu sebabnya Tuhan berkata lebih berguna. Itu yang terbaik bagi kamu. Jika aku pergi meninggalkan engkau lewat peristiwa kenaikan itu. Sebab ketika dia naik, dia menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Yaitu saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, barangkali ketika kita ada di dunia kita masih banyak diberi kesempatan untuk melihat kemewahan, melihat keindahan dan bahkan keamanan katanya untuk tempat tinggal manusia di tengah-tengah dunia ini. Tetapi tidak sedikit rumah-rumah mewah, rumah-rumah yang dikatakan dapat menimbulkan dan menghasilkan keamanan dan kenyamanan itu ternyata menjadi tempat tinggal seperti penjara yang membuat orang-orang yang tinggal di dalamnya justru merasa tidak nyaman dan merasa tidak aman. Saya pernah bersaksi, kalau saya tidak salah ingat di tempat ini, saya punya teman dari SMP saudara, dan kemudian hari ini dia sukses luar biasa. Saya pernah diajak mampir ke rumahnya, temboknya tinggi sekali. Kemudian kalau mau masuk ke rumahnya harus pakai pinnya mukanya dia. Saya bingung waktu diajak masuk pertama. Ya dia turun dari mobil habis jemput saya, kemudian dia begini-begini. Ngapain orang ini? Ternyata dia lagi mencocokkan dengan pin di mukanya itu. Begitu cocok, pintunya buka saudara. Kemudian masuk, wah rumahnya gede sekali. Dari luar enggak begitu kentara, begitu masuk gede sekali rumahnya. Anjingnya banyak sekali. Kemudian di berbagai sudut dipasang CCTV banyak sekali. Malam hari saudara, saya sudah setelah ngobrol sebentar saya tertidur. Ya, dan kemudian subuh saya bangun dan melihat teman saya itu masih ada di ruang tamunya ya, dan kemudian nonton TV. Saya lihat jam, sudah 3:30 lebih, hampir jam 4 pagi. Hebat ya, pagi-pagi kamu sudah bangun. Dia bilang belum tidur tahu. Setiap malam dia pelototin saudara layar CCTV yang gede itu. Kemudian dia juga pelototin ya laptopnya, saham yang terus naik turun dia amati terus. Sembari ada kamera-kamera khusus yang diarahkan ke bunker-bunker di bawah. Ya tanah
Dia menyimpan harta bendanya begitu banyak. Ya, saya pernah diajak masuk ke situ dan kemudian diperlihatkan. Ini kalau sampai ada yang hilang berarti kamu. Sebab belum ada orang yang pernah aku ajak masuk ke sini selain kamu. Kemudian terakhir dia tunjukkan, ya di kamar dia punya pistol untuk proteksi diri, menjaga diri. Rumah itu sudah didesain sedemikian rupa, di depan dijaga pensiunan Kopassus. Di belakang anjing-anjing besar banyak sekali, temboknya tinggi-tinggi, tidak mungkin orang kan lompat pagar, terlalu tinggi. Tetapi dia merasa bahwa hidupnya merasa tidak aman di balik tembok yang begitu kokoh. Memang tidak ada tempat yang aman di tengah-tengah dunia ini, itu kata firman Tuhan. Tempat yang paling aman dan nyaman adalah ketika kita tinggal bersama dengan Tuhan di surga mulia. Itu sebabnya Tuhan berkata lebih berguna dan itu menjadi yang terbaik bagi kamu. Yang paling baik kalau aku pergi, sebab aku akan menyediakan tempat bagi kamu. Tempat yang paling indah, tempat yang paling aman, tempat yang paling nyaman, yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Tidak ada sakit penyakit di sana, tidak ada penderitaan hidup. Yang ada hanyalah kebahagiaan bersama dengan Yesus Kristus, yaitu di surga mulia. Saudara, 4 hal ini yang menjadi janji Tuhan yang kiranya dapat meneguhkan dan membuat kita memiliki damai sejahtera penuh di dalam Yesus Kristus. Ketika dia naik ke surga, dia akan memberikan hal-hal yang penting bagi kita. Dia akan mengutus rohnya, ya, dan kemudian dia akan memberikan hak istimewa kepada kita untuk memberitakan Injil Allah, menjadi saksi-saksi bagi kerajaannya. Kemudian dia naik untuk menjadi pembela dan pendoa syafaat bagi kita. Dan yang terakhir dia akan menyediakan tempat bagi saudara dan saya, orang-orang yang percaya kepadanya. Bersyukur Yesus naik dan itu lebih berguna bagi saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa bersama. Bapa, terima kasih untuk malam hari ini. Melalui firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan, kami boleh mengerti apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu. Melalui peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga mulia, kami boleh menerima segala sesuatu yang jauh melebihi dari apa yang kami pikirkan dan bahkan tidak mampu kami pikirkan. Engkau akan mengutus roh-Mu untuk memberi kuasa, penyertaan, perlindungan, hikmat, kuasa untuk kami boleh menjadi saksi-saksi bagi Engkau, yaitu dalam pemberitaan Injil. Kami pun diberi kekuatan untuk mampu mengalahkan segala macam tipu daya iblis dan kuasa dosa dalam hidup kami. Bapak, kami bersyukur kami juga diberikan hak istimewa untuk menjadi pemberita-pemberita Injil Allah. Kami juga bersyukur Tuhan, Engkau menjadi pembela dan pendoa syafaat bagi kami. Itu sebabnya kami tetap kuat, kami tetap berdiri teguh dalam kebenaran-Mu. Karena ada Engkau yang selalu bersyafaat bagi kami. Kami bersyukur Engkau naik untuk menyediakan tempat yang terbaik bagi kami, yaitu surga mulia. Itu sebabnya setiap kami yang percaya kepadamu, kami bersyukur Tuhan bahwa ada jaminan kehidupan di balik kematian yang nanti kami akan alami. Bahkan bukan saja hidup, tetapi kami juga sudah disediakan satu tempat yang aman, yang nyaman, yang penuh dengan damai sejahtera dan sukacita, yaitu ketika kami tinggal di surga mulia bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Tuhan berkati buat kami semua, kiranya apa yang Tuhan telah kerjakan bagi kami, membuat kami semakin setia dan mencintai serta mengasihi Engkau lebih lagi dalam hidup kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Tuhan berkati.
surga, sediakan tempat bagiku. Ku diberinya kuasa yang menyertaiku. Yesus naik ke surga, sediakan tempat bagiku. Ku diberinya kuasa yang menyertaiku. Kudus mengalir, penuhi hidupku. Kekuatan penolongku,
Sekali lagi beri tepuk tangan buat vokal grup dari Penata Layan Gereja Kristen Anugerah Tulungagung. Ya. Kita akan memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini, dan kepada yang bertugas kami persilahkan. Kita pujikan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Rasakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rasakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jemaat kami persilakan berdiri. Rasakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rasakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan atas kasih penyertaan-Mu sebanyak ibadah kami dari awal hingga saat ini. Sebentar Tuhan, kami menyerahkan untuk persembahan kami yang telah diberikan oleh anak-anak-Mu. Ya Tuhan, sucikan dan kuduskan persembahan ini sehingga boleh menjadi alat untuk pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Memberkati untuk setiap tangan-tangan yang telah memberi maupun belum sempat memberi. Tuhan memberkati apapun yang menjadi usaha dan pekerjaan mereka. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan berhasil. Berkati juga untuk majelis yang mengelola persembahan ini, berikan hikmat bagi mereka, biarlah mereka boleh melakukan tugas dan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab.
Terima kasih ya Tuhan Yesus, persembahan ini kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Kita pujikan doksologi dan untuk doa berkat disampaikan oleh Bapak Pendeta Yohanes. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang di surga, terima kasih atas pimpinan Tuhan dalam ibadah kami pada malam hari ini. Kami boleh pulang dalam membawa damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kami percaya bahwa ibadah ini sungguh-sungguh disertai dan diberkati oleh Tuhan. Sehingga setiap jemaat Tuhan yang hadir, kami boleh dipenuhkan dengan sukacita karena Tuhan telah melakukan hal-hal yang jauh melebihi dari apa yang kami pikirkan dan kami doakan dalam hidup kami. Tuhan ajar untuk kami tetap setia dan bertekun dalam kami beribadah dan melayani Tuhan seumur hidup kami. Sebab ada satu tempat yang sudah Tuhan sediakan bagi kami yang setia dan kami menang sampai seumur hidup kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan pelayanan dari hamba-hamba-Mu pada malam hari ini. Kami kembalikan hanya demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mengingat bagi jemaat-jemaat Tuhan yang tidak dapat hadir pada malam hari ini dalam segala pergumulan dan kesulitan mereka masing-masing. Tuhan boleh berkasih karunia, melawat dan melimpahkan berkat pemeliharaan dalam hidup mereka, sehingga di kesempatan yang mendatang mereka boleh hadir bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan pulang dan kami mohon perlindungan, penyertaan dan berkat yang daripada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kiranya di dalam salib Kristus, saudara menemukan dasar yang kokoh bagi imanmu, jangkar yang kuat bagi pengharapanmu, dan jaminan yang teguh bagi pengampunan dosamu. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai dan memeliharamu kemanapun engkau pergi dan berada, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, saat teduh Tuhan Yesus memberkati.